Dari Home Pluit atau Abalov House of Miracle Pluit, saya ingin menyapa kita dan menyampaikan salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaannya kita aman, dalam naungan sayapnya kita terlindungi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan satu topik sebagai suara gembala untuk kita semua, bahwa ada jaminan Allah menjawab doa-doa kita, atau ada jaminan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, mengapa tema ini diambil? Karena saudara, begitu banyak ayat yang menjelaskan kepada kita Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan ingin kita menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Bahkan dikatakan, mintalah maka akan diberikan, ketoklah pintu akan dibukakan, cari kamu akan dapat, berserulah maka Tuhan akan menjawab, dan dengan tangannya yang kuat dia akan menopang, menguatkan dan memberkati kita. Semua itu adalah dari pihak Tuhan kepada kita. Nah, kalau Tuhan menjamin doa kita dijawab, pertanyaannya buat kita adalah, apakah saya dan saudara sangat yakin bahwa doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Nah, pagi ini atau hari ini mari kita belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Saya ingin bacakan dua ayat ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jika ada jaminan bahwa Tuhan menjawab doa kita, maka sebetulnya permasalahannya ada pada kita. Nah, hari ini saya ingin kita belajar 3 bagian penting yang harus kita pahami dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kalau kita yakin, kalau kita percaya Tuhan menjawab doa kita, maka yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus berani. Ada keberanian untuk percaya kepadanya. Ada keberanian, dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Harus ada keberanian untuk datang mendekat. Dan keberanian itu saudara tahu, dasarnya karena pengenalan. Jadi semakin kita mengenal seseorang, kita berani ngomong apa saja. Kita berani mengemukakan apa yang kita mau gitu. Kalau saya kenal dengan rekan-rekan penatua, saya dalam kesulitan saya dengan berani ngomong apa saja kepada mereka. Karena saya tahu mereka mengcover hidup saya. Mereka adalah sahabat-sahabat dalam hidup saya. Jadi keberanian itu muncul karena pengenalan kita akan Tuhan. Nah, mengapa saudara? Karena kalau kita punya keberanian untuk percaya, kita akan dapatkan sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab katakan orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua tidak dapat apa-apa. Ya, dan yang kedua, kalau kita hidup di dalam ketidakbenaran atau berjarak dengan Tuhan, maka kita pun tidak punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, jika hati nurani kita tidak menuduh kita. Kenapa hati nurani menuduh kita? Karena mungkin ada dosa, ada kesalahan yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan yang intim, tidak ada lagi pengenalan yang dalam akan Tuhan, membuat kita berjarak dengan Tuhan. Jadi keberanian adalah kunci pertama kita mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan menjamin doa kita dijawab. Yang kedua, sesuai dengan apa yang kita baca hari ini, ya, kita percaya bahwa yang kita minta Allah akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, di bagian lain di Yakobus dikatakan, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena yang kita minta kita habiskan untuk hawa nafsu kita. Tuhan tidak ingin kita berjalan di dalam hawa nafsu kita. Saudara tahu kalau uang itu mencelakakan anakmu, saudara tidak perlu manjakan anakmu dengan uang, karena itu akan mencelakakan hidupnya. Dan begitu berbagai hal. Itu sebabnya Tuhan tahu kalau itu hanya memprovokasi hawa nafsu kita untuk membuat kita berjarak dengan Tuhan dan membuat kita jauh dari kasih karunia. Saya percaya Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Itu sebabnya Dia akan menjawab doa kita, ya, sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya
kehendak Tuhan ingin supaya lewat jawaban doa itu kita mempermuliakan namanya. Nah yang ketiga saudara, yang ketiga kita belajar dari dua ayat yang kita baca ini, bahwa dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang ketiga saudara, kita mesti tahu bahwa bagian kita adalah memiliki iman bahwa Tuhan yang kita sembah, ketika Dia berfirman, Dia komitmen dengan firman-Nya. Ya, itu sebabnya di dalam Markus 11 dikatakan, jikalau kita percaya kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita percaya kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi Tuhan menunggu keberanian kita. Tuhan ingin supaya motif hati kita ketika kita minta sesuatu kepadanya, apakah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, apakah ada iman atau ada dasar firman yang menyertai setiap permintaan doa kita kepada Tuhan. Kalau tiga hal ini ada dalam hidup kita, percayalah Tuhan menjamin doa kita dijawab olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.